Potong aku. Dengan salam. Oke. Langsung ke Pak Iman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iman. Oke, selamat pagi Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya. Ini saya mendapatkan tugas dari sebagai seorang CGP untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika dan dilema moral seperti itu Pak. Oke, monggo silakan. Langsung saja ini Pak, saya ajukan pertanyaannya. Siap Bu. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya sebagai seorang pemimpin di sekolah, selama ini bagaimana Pak Iman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk kasus dilema etika itu kan memang kasus yang sulit ya, dimana kita harus mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut memiliki dua jawaban yang benar-benar sama, sehingga saya coba mempelajari dan menyimpulkan kasus tersebut seperti apa, baru bisa kita simpulkan. Seperti itu ya. Jadi dipelajari dulu kasusnya, baru diambil kesimpulannya. Seperti itu. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Iman menjalankan atau mengambil pengambilan keputusan di sekolah Pak Iman, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk hal-hal yang seperti itu, kita lihat dulu ya, sama seperti yang tadi. Kita lihat dulu seperti apa kasusnya. Kalau memang benar-benar keputusan yang diambil yang terbaik itu membutuhkan koordinasi dengan teman-teman, maka kita akan lakukan yang namanya musyawarah dengan rekan-rekan sesama guru ataupun dengan elemen-elemen yang ada di sekolah, sehingga didapatkan sebuah keputusan yang benar-benar terbaik. Seperti itu berarti Pak. Jadi dilihat dulu seperti apa kasusnya, kemudian nanti dimusyawarahkan dengan teman-teman sejawat dan juga elemen-elemen terkait yang ada di dalamnya, seperti itu Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Iman lakukan selama ini? Untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa saya ambil sesuai dengan keinginan saya sendiri ya Bu ya. Oleh karena itu, setiap ada suatu masalah, pasti saya akan mencoba koordinasi dengan teman-teman yang lain. Kalau ada masukan dari teman-teman, kita bicarakan, kita putuskan bersama, sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tidak hanya sepihak dari diri saya sendiri, namun dari semua keputusan yang terbaik dari semua usul saran dari teman-teman. Jadi seperti itu nih Pak. Jadi segala sesuatunya tidak diputuskan sendiri, tapi dimusyawarahkan bersama dengan harus kita musyawarahkan elemen-elemen yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, saya ingin bertanya hal-hal apa saja yang selama ini sudah Pak Iman lakukan atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang dianggap paling efektif sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik dan memuaskan semua pihak, yaitu tadi Bu, kita harus mengambil asas kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, sehingga apa yang akan kita putuskan bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Iman dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Untuk tantangannya biasanya itu kalau pernah saya jumpai, apa yang kita bahas, masalah yang kita bahas itu merupakan bertentangan dengan keinginan teman-teman yang lain. Mungkin suatu contoh, kita akan mengadakan sebuah kegiatan, berkunjung ke sebuah tempat. Namun teman-teman yang lain ada kegiatan yang bersamaan. Sehingga untuk penentuan waktu, penentuan tempat, penentuan lainnya itu kita harus menghormati dulu saran, usul saran dari teman-teman, sehingga memang kalau itu bertentangan dengan teman-teman, kita cari solusi jalan yang terbaik sehingga tidak istilahnya tidak mengganggu aktivitas belajar, aktivitas rencana dari teman-teman, dan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik asalkan kita musyawarahkan. Jadi seperti itu nih Pak, kembali lagi ke dimusyawarahkan kembali, mencari solusi yang terbaik, yang enak untuk semuanya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Pak Iman memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Iman langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk masalah jadwal, sepertinya kita tidak pernah menentukan jadwal yang jelas. Memang yang namanya sebuah kasus dilema etika itu munculnya tidak munculnya itu sesaat, istilahnya situasional. Nah, untuk penentuan keputusannya langsung kita tentukan pada hari itu, pada saat itu, sehingga tidak menumpuk-numpuk suatu masalah dan semuanya harus kita selesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi diselesaikan langsung dengan cara musyawarah seperti itu, Pak. Betul. Selanjutnya, Pak, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Iman dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu atau bagaimana, Pak? Kalau faktor-faktor yang membantu ya jelas ya, karena setiap keputusan yang kita ambil adalah berdasar musyawarah untuk mufakat. Untuk itu, siapa saja yang membantu dalam mengambil keputusan, ya rekan-rekan, Bapak Ibu guru, mungkin bisa komite atau wali murid yang kita ikut sertakan dalam musyawarah penentuan sebuah keputusan. Jadi seperti itu gitu. Jadi semua elemen yang terlibat dalam institusi dilibatkan semua. Iya, semua. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Iman. Dari semua hal yang telah Pak Iman sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Iman petik dari pengalaman Pak Iman dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Apa yang bisa saya ambil, pembelajaran yang bisa kita ambil dari suatu masalah pengambilan keputusan dilema etika adalah selalu kita pegang teguh untuk melaksanakan musyawarah mufakat dalam penentuan sebuah keputusan, sehingga keputusan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, karena keputusan tersebut merupakan keputusan bersama, sehingga tidak menimbulkan masalah di suatu hari nanti, di masa yang akan datang. Seperti itu Bu, mungkin. Jadi intinya adalah musyawarah mufakat, di mana nanti hasil keputusan tersebut kan bisa kita rasakan bersama enak tidaknya, seperti itu Pak. Betul. Alhamdulillah Pak, saya juga dapat pelajaran dari apa yang Pak Iman sampaikan tadi.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ini sama-sama. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Oke, pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah saya Bu Nunung. Pripun panjenengan? Alhamdulillah sehat-sehat juga Pak. Ini Pak, saya di sini ingin meminta waktu Bapak sedikit, di mana saya di sini sebagai CGP Angkatan 10 mendapatkan tugas untuk mewawancari kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, siap. Oke. Silakan Bu Nunung. Langsung mau Pak, kalau langsung ke pertanyaan. Monggo. Oke. Selama ini Pak Ulil sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Ulil dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya Bu Nunung, dan saya ucapkan selamat sudah sampai tahap ini di program JGP-nya. Semoga nanti lancar sampai selesai. Terima kasih. Untuk pertanyaan Bu Nunung terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, begini, di sini kan sekolah swasta SD Hasan Sanusi, ini naungannya yayasan, dan ketua yayasan atau pengasuh di sini dulu itu sudah sejak awal memberi batasan. 1, aturan syariat agama, 2, aturan negara, 3, norma budaya. Di setiap apapun tingkah laku atau perbuatan kita, silakan diberi keleluasaan kebebasan. Tapi ingat, batasannya adalah 3 tadi: syariat agama, aturan negara, norma budaya. Terkait dengan dilema etika itu, kalau saya baca-baca, ada suatu hal yang sama-sama benar. Nah, itu bagaimana? Apa tadi yang ditanyakan? Dilema etika, mengidentifikasi dilema etika. Ya, saya mencari sumber-sumber atau info-info atau data, fakta tentang hal tersebut yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi mencari fakta terlebih dahulu, sumber data, untuk mengetahui tentang masalah tersebut. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Ulil menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Semua hal yang berkaitan dengan sekolahan, Bu Nunung, ini saya tidak ambil sendiri keputusan. Sebelumnya, selain tadi sudah mengidentifikasi masalah tersebut, saya komunikasikan atau musyawarahkan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan di lembaga ini. Ya, ada Bapak Ibu guru, komite, yayasan juga. Jadi intinya dikomunikasikan terlebih dahulu, dimusyawarahkan dengan elemen-elemen terkait yang ada di dalamnya, gitu Pak. Karena ini sekolah yayasan, sekolah swasta, jadi pihak yayasan, komite, dan rekan sejawat seperti itu Pak. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Ulil lakukan selama ini? Langkahnya mulai dari tadi kan, kalau di dalam ilmu sekarang itu ada 5W 1H. Jadi what, apa masalah tersebut, who, siapa yang ada di masalah tersebut itu, kemudian where, di mana,
masalah tersebut terjadi, when kapan, kemudian why bagaimana, atau mengapa masalah tersebut bisa terjadi, yang terakhir how bagaimana. Jadi diidentifikasi, data-data sudah terkumpul, informasi-informasi sudah ada dari berbagai pihak, yang kalau sudah dirasa cukup kemudian dimusyawarahkan. Nah, setelah dimusyawarahkan nanti mesti ada, meskipun sama-sama terlihat benar dilema etika tersebut, kita ambil prioritas atau dari segi manfaat mudorotnya, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih sedikit mudorotnya. Jadi untuk meminimalisir resiko atau efek samping. Seperti itu. Ya. Jadi tadi menggunakan 5 konsep, 5W dan 1H, Betul. dan intinya adalah diidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya, Ya. kemudian dimusyawarahkan dengan semua elemen sekolah, baru kemudian diprioritaskan permasalahan ini untuk menjadi solusinya seperti itu. Iya. Mungkin Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti kan menemui tantangan-tantangan ketika mengambil sebuah keputusan, Pak. Kira-kira seperti apa itu? Iya, nah itu. Memang dilema etika itu sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, sama-sama dalam hal kebajikannya. Memang suatu tantangan. Segala sesuatu itu ada segi positif dan negatifnya, ada baik buruknya, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah itu tantangannya yang bisa dikatakan agak berat ya ketika ada yang kontra. Akan tetapi kalau menurut saya hal yang kontra itu sebagai barometer kita agar lebih hati-hati. Istilah sekarang bukan lawan atau bukan musuh, tapi itu sebuah kritik yang mana kita harus lebih baik lagi. Jadi kalau menghadapi ada yang kontra, itu kita cari sisi baiknya. Seperti itu. Iya. Sebuah kebijakan itu ada pro dan kontra. Betul. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Iya. Mungkin seperti itu. Gitu. Iya. Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam hal ini Pak Ulil memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Pak Ulil jalankan? Ya, terima kasih. Apabila terjadi suatu kasus tentang dilema etika, ya kita lihat dulu permasalahannya atau kasus tersebut. Apabila memerlukan segera untuk ditangani, segera kita laksanakan. Akan tetapi kalau berkaitan dengan banyak hal, dengan banyak orang, kita kumpulkan dulu informasi atau data-data, fakta-fakta, sambil nanti kita jadwal waktu tertentu untuk musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita lihat dulu urgensi masalah tersebut. Jadi intinya situasional gitu Pak. Iya. Kalau memang membutuhkan waktu untuk diselesaikan langsung, diselesaikan langsung. Kalau membutuhkan jadwal tertentu karena melibatkan banyak orang, jadi ada jadwal tertentu seperti itu Pak. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ulil dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor, memang semua tadi sudah saya katakan adalah dimusyawarahkan. Jadi orang-orang
sekitar atau internal sini, saya mintai pertimbangan stakeholder tersebut, kemudian faktor-faktor mungkin dari pengalaman dulu pernah ada kasus atau hal yang sama atau hampir mirip, itu nanti yang bisa sebagai pertimbangan atau acuan untuk menyelesaikan, mencari solusi. Seperti itu Pak. Jadi faktor dari internal, Ya, pribadi Pak Uli sendiri, mungkin dari pengalaman sebelumnya, betul. faktor eksternal dari stakeholder atau elemen yang ada di institusi Bapak, seperti itu. Betul. Kira-kira Pak. Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang telah Pak Ulil sampaikan, pembelajaran apa yang sekiranya dapat Pak Ulil petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran atau hal-hal untuk saya sendiri, memang dimanapun tempat itu seperti slogan sekarang itu, semua murid semua guru. Jadi kita meskipun sudah berusia dewasa, terkadang masih memerlukan murid sebagai guru, alias kita terhadap murid itu adalah juga sumber ilmu. Bukan kita mentang-mentang yang lebih besar, lebih dewasa, lebih tua, itu semuanya bersumber dari kita, tidak. Jadi kita menghadapi murid model begini, oh berarti kita harus cari ilmu untuk mengatasi hal tersebut. Kita ketemu teman atau ada guru baru yang modelnya begini, ya kita juga mencari ilmu untuk mengatasi tersebut. Jadi memang banyak sekali ketika kita menangani suatu hal, kasus, itu yang membuat kita lebih berpengalaman atau lebih pandai, intinya bisa mendapatkan ilmu lagi. Seperti itu. Jadi apapun bisa kita jadikan ilmu, bisa kita Betul. jadikan referensi. Pak, alhamdulillah semua pertanyaan sudah selesai Pak. Saya juga mendapatkan jawaban dari Pak Ulil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak sempatkan untuk membantu saya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bakhrudin. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Begini Pak, saya meminta waktu Pak Bakhrudin sebentar. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 10 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dalam masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Bisa Pak? Gitu. Terus apa aja yang harus disampaikan kepada saya? Langsung mau nih Pak. Monggo. Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Bakhrudin, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Bakhrudin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk selama ini, alhamdulillah yang harus saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus tersebut, itu ada beberapa hal yang harus saya lakukan, ya. Untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Ya. Nah, terlibatnya bagaimana? Itu butuh pertimbangan yang mendasari keputusan yang saya ambil. Apakah berdasarkan hasil akhir, atau berdasarkan peraturan, atau berbasis rasa peduli. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah komunikasi dengan berbagai pihak terkait gitu, Ya. Seperti itu. Salah satu contoh, kalau memang dengan Bapak Ibu Guru, saya harus melangkah dengan Bapak Ibu Guru. Kalau dengan anak, itu langkahnya ada beberapa fase yang harus saya sampaikan. Yang pertama, harus melangkah nggak ke saya dulu, tetapi harus ke sistem yang ada di program saya.
karena di sini punya kesiswaan, maka kesiswaan ini harus untuk mengambil langkah tersebut dulu. Setelah itu kalau memang tidak bisa, belum bisa terselesaikan, maka saya yang harus melangkah. Jadi seperti itu Pak. Jadi komunikasi dengan pihak yang terkait. Iya, seperti itu. kan karena di sini kan banyak anak-anak yang kenapa kok etika ini yang paling utama bagi saya. Karena di sini basisnya anak-anak yang sekolah di sini ini 25% ini orang tuanya berpenghuni. Maka etikanya ini yang harus kita gagas dulu. Kalau memang sudah etikanya baik, maka anak-anak pasti bisa berjalan dengan seefektif mungkin. Seperti itu Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Bahrudin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Untuk selama ini yang harus saya lakukan komunikasi dengan semua elemen-elemen yang ada, baik itu dari komite, baik itu dari bapak ibu guru, baik itu dari siswa. Saya harus bisa melangkah dengan semaksimal mungkin. Jadi komunikasi dengan semua elemen yang terkait dalam, terutama yayasan yang harus saya ajak komunikasi. Jadi yayasan ini tolak ukur saya. Walaupun saya buat kebijakan, ketika kebijakan ini tidak di asisi sama yayasan, maka karena saya juga tidak bisa melangkah. Tetap yayasan yang harus memegang peranan penting. Jadi intinya tetap dimusyawarahkan iya, juga. Tetap. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yuk banyak Mbak. Ya, jadi intinya bila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka ini harus saya musyawarahkan betul. Diajak musyawarah semuanya. Contoh, ketika ada problem siswa, problem siswa ini tidak bisa saya tangani sendiri, maka saya harus komunikasi dengan bapak ibu guru semuanya. Saya butuhkan. Anak ini sering nggak masuk, kenapa? Orang tuanya kerja di luar kota atau ikut neneknya, ini kan harus dimusyawarahkan dulu. Seperti itu Pak, musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi Pak. Selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bahrudin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tetap dengan melakukan komunikasi. Komunikasi ini yang paling penting. Jadi biar kita tahu bahwasanya langkah apa yang harus kita lakukan. Apakah dampaknya ke anak ini baik, apakah buruk, kita kan harus komunikasi terus. Contoh anak satu dipanggil, kok besoknya mengulang lagi, kita panggil lagi. Karena apa? Tujuan saya pendidikan ini adalah bagaimana caranya etika anak ini dengan baik, merubah mindset anak yang lebih baik. Bahkan di sini faktor anak orang miskin itu banyak. Iya, jadi intinya tetap saya berasumsi anak-anak ini jangan sampai kerusakan moral. Bahkan pagi itu saya melakukan jamaah sholat duha. Setelah itu saya ajak BTQ untuk membaca Al-Quran dan menulis. Biar apa? Biar anak-anak lambat laut akan melaksanakan hal yang lebih baik. Seperti itu Pak. Iya. Jadi membangun komunikasi yang baik. Untuk selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Pastikan ada hal-hal yang menantang seperti itu. Ya, kalau masalah tantangan ya setiap hari kita tantangan Bu. Tapi mau gimana lagi? Saya selaku manajerial ya harus melangkah yang lebih baik. Baik itu kepada bapak ibu guru maupun kepada murid, saya harus juga baik. Dan saya harus bisa beri contoh yang lebih baik. Pagi saya berangkat jam 7 kurang 15 menit. Saya harus sudah ada di masjid untuk menunggu anak-anak, bagaimana anak-anak ini untuk melaksanakan jamaah sholat duha. Karena bagi saya tanpa adanya contoh, mungkin anak-anak ini sulit untuk dimunculkan bakat-bakat yang sebagainya. Jadi
yang paling menantangnya mungkin dalam membagi waktunya nih Pak. Ya Dan mau, memberikan ya mau, tidak mau pelajaran. ya saya harus melakukan hal seperti itu Iya, karena Pak. kita sudah terjun. Betul Pak. Ya kan? Namanya orang tua itu harus bisa memberi contoh yang baik karena Dan kita suri cermin. tauladan. Ya walaupun kita ini kurang baik saja, Betul. tapi kan harus lebih baik. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya, apakah Pak Bahrudin memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ketika menghadapi sebuah permasalahan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang harus saya lakukan tetap prosedural karena setiap kali kita bahas dengan evaluasi dengan Bapak Ibu guru, ketika ada hal-hal yang urgent yang harus kita selesaikan dengan baik, maka kita harus tetap prosedural. Contoh lagi, karena pendidikan kan nggak jauh dengan anak toh, Bu, ya. Kalau masalah anak, ketika anak bertengkar, contoh aja bertengkar dengan temannya, tetap dua-duanya akan saya panggil. Setelah saya panggil, saya evaluasi, di kemudian hari orang tuanya tetap saya panggil buat untuk evaluasi dua-duanya, biar tidak ada yang namanya di kemudian hari dampak yang kurang baik. Alhamdulillah untuk selama ini yang di sini ini berjalan dengan baik, walaupun agak sedikit susah payah, yang namanya pendidik ya harus bisa beri contoh yang lebih baik. Bahkan Bapak Ibu guru juga sama, ketika Bapak Ibu guru tidak masuk, maka saya wajib untuk bertanya. Satu kali nggak masuk, 2 kali kok nggak masuk, saya tanya terus. Kalau sudah sampai lebih dari 3 kali, maka saya panggil pribadi. Setelah itu saya langkahkan musyawarah dengan yayasan. Apakah Bapak Ibu guru ini masih sanggup untuk menjalankan suatu kewajiban yang ada di program yang di SMP kami? Kalau tidak mau, monggo. Jadi seperti itu Pak. Jadi situasional, ada masalah yang diselesaikan langsung, ada juga yang terjadwal seperti itu. Ada. Oke Pak. Siap. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bahrudin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada pihak tertentu yang membantu? Ya ada. Yang pertama tetap ketua yayasan yang harus saya buat komunikasi. Ya. Yang kedua ada komite. Komite. Karena SMP ini kan nggak jauh dengan komite, itu kan orang tua saya. Jadi ada apa-apa pasti saya ini curhatnya dengan komunikasi langsung dengan komite yayasan, terutama wakil kepala sekolah dan masyarakat terdekat. Tetap contohnya kan seperti itu. Tanpa sekolah ini kan sebenarnya nggak boleh jauh dari masyarakat toh. Karena baik dan buruknya itu yang menilai adalah masyarakat, bukan kita. Ketika ada apa-apa dengan anak-anak, pasti sumber utama adalah masyarakat. Gitu. Jadi memang semua elemen yang terkait di dalam itu berarti terlibat gitu dalam menyelesaikan. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Bahrudin, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan dilema etika, Pak? Alhamdulillah dampaknya ya positif, terutama untuk saya. Karena dengan hasil musyawarah dengan yayasan, Bapak Ibu guru, komite, dan anak itu nanti bagi saya dampaknya baik. Bisa dekat dengan anak-anak, bisa dekat dengan Bapak Ibu guru, bisa dekat dengan yayasan dan komite. Oke, itu. Oke. Ya, Pak. Malah suka saya kok Bu seperti itu. Karena tantangan bagi saya. Betul. Jadi dampak positif untuk pribadi Bapak sendiri bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak terkait, terutama dengan murid seperti itu. Ini Pak, alhamdulillah dari semua pertanyaan sudah selesai semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Bapak, pemberian waktu dari Bapak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.